Saudara-saudaraku, kita sekarang sedang memasuki sebuah masa, memasuki peradaban baru oleh teknologi modern, era digital. Dan ini dipercepat oleh hadirnya COVID-19. Kita sekarang masuk ke dalam berbagai model ibadah misalnya. Ada ibadah live streaming seperti yang dilakukan oleh Nusantara TV. Ini menjadi sebuah keadaan mendekatkan kita di berbagai tempat, antar pulau, antar negara, bisa bersekutu di dalam ibadah online ini lewat live streaming. Itu sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dan tentu kita akan mengalami proses yang lebih baik tentang ini, karena pada gilirannya ibadah-ibadah kita di live streaming ini menjadi alat bantu kita untuk mempererat persekutuan kita di suasana real, atau sering kita sebut di darat, di realita. Jadi marilah kita memanfaatkan teknologi modern ini untuk mempererat komunikasi di antara kita, baik dalam bentuk-bentuk ibadah, supaya kita makin dekat kepada Tuhan, dan kita sesama boleh saling mengenal, saling membantu, memasuki peradaban baru. Dan ciri khas dari peradaban baru itu ialah interdependen. Tidak ada lagi satu orang manusia yang hidup dari dirinya, tetapi kita sekarang nyata saling tergantung antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 tambah 3, "Engkau Panglima perkasa." Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus, Kau telah naik. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1, sungguh benar.
marilah kita berdoa merendahkan diri dan mengaku dosa kita dan janji Allah akan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena Kaulah kami saling menopang, adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil. Sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka,
supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata, yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Berita Injil yang indah.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1, dengan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 ayat 1, Surgalah tempatku berteduh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Rahmani, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul pada saat ini, di hari kenaikan ini, mensyukuri karena Tuhan Yesus Kristus telah dinaikkan ke surga dan telah duduk di sebelah kanan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memuliakan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan juga yang telah memberkati gereja-Mu HKBP. HKBP yang telah berusia 158 tahun. Ketika Engkau mengutus para misionaris dari tanah Jerman untuk menginjili, untuk memberi kesembuhan, untuk membawa kecerdasan kepada orang-orang Batak, dan yang pertama di tanah Silindung. Engkau mengutus hamba-Mu Dr. I.L. Nomensen Tuhan, supaya orang-orang Batak mengenal kemajuan. Dan kami bersyukur pada saat ini gereja-Mu telah berdiri, bukan hanya di Pearaja, bukan hanya di Lurah Silindung, namun telah tersebar di seluruh negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada HKBP. Walaupun pada saat ini Tuhan, gereja-Mu tengah bergumul, tengah berduka karena wabah penyakit yang telah menyerang banyak daripada warga jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan gereja-Mu. Engkau melihat Tuhan bagaimana kehidupan kami menjadi porak-poranda. Banyak terjadi PHK besar-besaran. Banyak penutupan usaha-usaha. Banyaknya korban yang berjatuhan. Dan ibadah-ibadah di gereja maupun di tempat ibadah lainnya Tuhan yang harus dipindahkan maupun ditunda untuk sementara. Ya Tuhan, kami juga khawatir secara khusus kepada warga jemaat-Mu dan seluruh rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang benar-benar Tuhan berdampak kepada ekonomi warga. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan gereja-Mu ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan kepada seluruh rakyat. Dan Engkaulah Tuhan yang memberi hikmat kepada seluruh rakyat, karena merekalah tulang punggung sesungguhnya dari terputusnya penyebaran ini. Agar seluruh rakyat Tuhan benar-benar mengikuti segenap protokol kesehatan. Agar mereka Tuhan menghindari untuk sementara ini mudik. Agar mereka menghindari untuk sementara ini Tuhan untuk keluar rumah demi terciptanya kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap profesi yang pada saat ini harus tetap aktif bekerja. Para petani, para peternak, nelayan, para pedagang, aparat keamanan, supir kendaraan umum, para pekerja seni, dan juga para petugas IT. Kami bawa Tuhan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap di dalam pemulihan dan kesehatan. Dan juga segenap para medis, para dokter, perawat, dan yang bekerja di lembaga-lembaga kesehatan.
Kami bawa Tuhan mereka, supaya mereka tetap bersemangat di tengah banyaknya tantangan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan kepada gerejamu HKBP di Piaraja Tarutung, di kantor pusat, di lembaga-lembaga lainnya, yang sangat bergumul Tuhan pada saat ini, karena mereka dituntut harus tetap melayani di tengah keterbatasan materi dan tenaga. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya segenap pelayan tetap memiliki komitmen untuk melayani, walaupun mereka terbatas oleh berbagai macam tantangan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh pemerintah Indonesia dan pemerintah dunia, supaya kami tetap Tuhan sehati sepikir. Kami semakin meningkatkan rasa empati dan solidaritas secara khusus ketika kami harus menolong mereka yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, yang terdesak karena adanya wabah penyakit ini. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kami mohon supaya Engkaulah yang memberkati seluruh warga jemaat HKBP dari sekolah minggu hingga kepada lansia. Terpujilah Engkau Tuhan yang masih memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami juga mau mendoakan supaya kami tetap di dalam kesehatan, di dalam kekuatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menaikkan Yesus Kristus ke sebelah kanan-Mu. Kami bersyukur untuk itu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada semua jemaat kita di HKBP, baik yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di luar negeri, kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kami ucapkan Salam. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita hayati pada minggu ini, minggu perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dari kitab Injil yang ditulis oleh Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah tertulis. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, kemudian Yesus melakukan berbagai hal. Dia mengunjungi para muridnya, dia memberikan harapan-harapan kepada para muridnya, dan selama 40 hari, demikian menurut penulis kitab Kisah Rasul, selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Yesus selalu mengunjungi para muridnya, para orang-orang percaya kepadanya, memberikan pengajaran, memberikan penguatan, memberikan himbauan agar tetap setia kepadanya. Saudara-saudara, memang kita harus mencatat 40 hari sebelum naik ke sorga dan setelah kebangkitan Yesus. Yesus melakukan pertemuan-pertemuannya dengan orang-orang percaya dan para muridnya. Angka 40 ini merupakan angka yang istimewa. Ada banyak hal dalam cerita perjanjian lama maupun perjanjian baru, peristiwa-peristiwa besar yang dikategorikan dengan merupakan peristiwa yang membangkitkan dan membentuk bangsa Israel menjadi umat Allah. Dimulai misalnya air bah itu ketika Nuh dan keluarganya memasuki kapal yang sudah dikerjakan itu, air bah turun selama 40 hari. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka berada di padang gurun, ternyata Musa itu menunggu perintah Tuhan. Dia naik ke Gunung Sinai dan di sana dia berdoa dan tinggal di Gunung Sinai itu selama 40 hari juga. Dan sebelum dia naik ke sorga.
Saudara-saudara, ini seolah-olah merupakan petunjuk bahwa angka 40 itu merupakan angka kesempurnaan untuk melakukan sesuatu pembinaan, pendewasaan, pengkaderan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan oleh karena itulah kita yakin dan percaya sebelum Yesus naik ke sorga, para murid dan orang-orang percaya kepadanya telah dipersiapkan persiapan untuk menjadi dalam bentuk gereja, persekutuan orang-orang yang kudus di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita dapat mengerti bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan keadaan murid, keadaan orang-orang percaya kepadanya tanpa persiapan. Yesus tidak membiarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak bertuhan, tidak percaya, dan tidak mempunyai harapan. Justru Yesus mempersiapkan para murid, para orang-orang percaya, dan sekarang kita katakanlah itu gereja, menjadi persiapan untuk kerajaan Allah yang akan datang. Saudara-saudara, catatan itu kita penuhi, kita harapkan dapat menerangi hati dan pikiran kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan sebelum dia naik ke sorga. Dan kemudian firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu dikatakan bahwa Yesus Kristus mengutus dan menyuruh para orang percaya, murid-muridnya untuk pergi ke dunia dalam rangka memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada dunia. Kita harus catat di sini juga, saudara-saudaraku, bahwa pengertian, pemahaman tentang dunia, apalagi dalam Alkitab, dalam kitab Injil istimewanya, dunia yang dimaksud itu tidak hanya berkonotasi tentang geografis atau secara geografis, belahan bumi misalnya, tapi dunia yang dimaksud di sana juga adalah termasuk pangalaho, perilaku hidup, tindakan dan perbuatan kita. Jadi ini juga harus menjadi catatan bagi kita, kalau kita diutus kepada dunia, tidak selalu berarti dunia yang dimaksud Ethiopia, Tanzania, Asia, tidak selalu seperti itu. Tapi kitab Injil memberikan konotasi bahwa dunia yang dimaksud itu selalu adalah dalam kehidupan kegelapan. Orang-orang percaya ada di sana. Dan kalau itu yang terjadi, yang dimaksud adalah orang-orang percaya, yang tidak percaya ada di sana, orang-orang yang belum menerima Injil ada di sana, berarti dunia yang kita maksud itu tidak secara geografis, tetapi adalah secara perilaku hidup. Dan kalau itu yang terjadi di sekitar kita pun, di antara kita pun, di hutat tape, di luar tape, di negeri kita sendiri pun ada atau masih ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang hidupnya jauh dari Injil Kristus. Mereka berada dalam kegelapan, mereka berada
dalam kehidupan duniawi yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini merupakan catatan yang kedua ketika kita mendengar bahwa Yesus Kristus mengutus, memberangkatkan orang-orang percaya memberitakan Injil ke seluruh dunia, berarti kepada orang-orang yang belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, kitab atau buku yang ditulis oleh Markus dan menjadi Injil mempunyai catatan atau arti yang sangat penting bagi kita, karena Injil Markus ini memang diberitakan bahwa Injil itu harus ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya kepada orang-orang yang percaya, tetapi juga kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk. Nah, oleh karena itu, suruhan dan perintah dari Yesus Kristus yang kita terima ini adalah untuk memberangkatkan kita menjadi utusan-utusan Kristus di dalam kehidupan kita ini ke tengah-tengah dunia. Kita diutus karena kita sudah dipilih. Kita dipilih, saudara-saudara, karena kita sudah dipanggil. Oleh karena itu, pemanggilan dan pemilihan dan pengutusan adalah merupakan rentetan yang tidak boleh kita abaikan. Kita tidak hanya dipilih, saudara-saudara, tapi kita juga dipanggil. Kita tidak hanya dipanggil, saudara-saudara, tapi kita adalah orang-orang yang diutus. Manakala salah satu ini kita abaikan, tentu tidak akan mendapat hasil sesuai dengan keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang dipanggil itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu akan tetap, supaya kamu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, kita adalah orang yang dipilih, orang yang diutus, dan orang yang pergi berbuah. Tidak mungkin pemberitaan firman Tuhan ini hanya kita terima tanpa kita laksanakan. Tidak mungkin firman Tuhan ini, pemanggilan Tuhan ini, kita hanya menjadi murid tetapi tidak pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, inilah alasan kita mengapa menjadi sangat istimewa lah saya katakan mengenai catatan yang dilakukan oleh Injil Markus, yaitu ketika kita disuruh untuk memberitakan Injil ke
segala makhluk. Ada apa? Mengapa harus kepada segala makhluk? Segala makhluk tentunya manusia sudah ada di sana. Tetapi bukan hanya kepada manusia saja, bahwa semua ciptaan Tuhan menjadi tujuan, sasaran firman Tuhan, Injil Kristus itu, supaya semua ciptaan Tuhan memperoleh berita keselamatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kita harus mengetahuinya dan memahaminya, bahwa ciptaan ini sebenarnya telah terkontaminasi, telah tercemar oleh dosa atau keberdosaan Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu ciptaan Tuhan ini selalu diharapkan supaya kembali sebagaimana penciptaan awal semula yang dilakukan oleh Allah. Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, selalu ditutup dengan pernyataan bahwa ciptaan itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan selalu mengatakan ciptaan yang dilakukannya itu baik adanya. Maka Tuhan melihatnya bahwa apa yang telah terjadi baik adanya. Itulah hari pertama. Baik adanya, itulah hari kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh Allah sebenarnya supaya kembali kepada awal mula ciptaan itu sendiri. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan hal itu, yaitu bahwa orang-orang yang percaya selalu mengharapkan agar ciptaan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan makhluk manusia berada dalam kehidupan yang damai sejahtera. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya, Yesaya mengatakan serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan bermain dengan kambing, lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama, anak yang menyusui akan bermain dekat ular tedung dan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Itulah keadaan dan realita yang sebenarnya tentang ciptaan yang Tuhan itu lakukan. Tetapi saudara-saudara, keadaan ini sudah jauh berbeda. Apalagi saudara-saudara, keadaan sekarang ini sudah sangat jauh dari keadaan semula itu, bahwa
dunia ini, ciptaan-ciptaan yang dilakukan oleh Allah ini, bahwa segala makhluk pun ini sudah kita bisa lihat saling merusak, saling menggigit, saling berbahaya satu sama lain. Dan itulah yang kita hadapi pada akhir ini. Terjadinya virus corona, saudara-saudara, adalah akibat, apakah sengaja atau tidak sengaja, tapi paling tidak, saudara-saudaraku, kelalaian manusia. Kita sangat yakin Tuhan tidak menciptakan virus corona ini, tetapi Tuhan menciptakan manusia, dan manusia diharapkan menjadi pengatur, menjadi raja atas segala ciptaannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun demikian, ketika manusia tidak lagi mengindahkan norma-norma yang seharusnya untuk diberlakukan dalam kehidupan ini, maka seringlah terjadi dampak, pengaruh, dan akibat dari perbuatan manusia. Dan sampai saat ini kita pahami virus corona yang melanda dunia sekarang ini, walaupun kita tidak berani, tidak mau, dan tidak mengambil kesimpulan bahwa sengaja manusia menciptakannya, akan tetapi kita sangat yakin ini adalah paling tidak, saudara-saudara, akibat kelalaian manusia. Oleh karena itu, kita yang sekarang hidup dalam tahun ini telah merasakannya, betapa saudara-saudara kita ditakutkan oleh akibat pengaruh dari virus corona ini. Betapa kita dikhawatirkan karena kita sudah melihat ada bencana, ada kematian, ada akibat-akibat yang lain yang merusak sistem tatanan kehidupan kita. Kita bersama-sama mengalami dimanapun kita berada, di belahan dunia manapun kita ada, di Asia, di Eropa, di Amerika, bahkan di Tarutung ini, bahkan di Sipiongot, atau di desa-desa yang lain, kita mengalami ketakutan yang maha dahsyat ini. Seolah-olah kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan tidak lakukan sesuatu tindakan yang dapat menyelamatkan kita? Pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudara, akhir-akhir ini sangat muncul. Dan kepada saya sendiri sering pertanyaan itu disampaikan. Ai naso olodo de bata laho palaohon virus coronaon. Bahkan pertanyaannya, saudara-saudara, sangat ekstrim. Aina subuido, aina sotolak ni dibatado, laho pa laohon coronaon. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di halayak ramai, terutama saya kira di dalam kehidupan di desa-desa. Saudara-saudara, saya mau menjawab itu, dan jawaban saya, jawaban kita, jawaban orang percaya tentunya harus didasarkan kepada Yesus Kristus, ucapan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan
ke sorga. Yesus naik ke sorga. Dan ini memang ditulis oleh Matius. Ketika Yesus naik ke sorga, setelah diperintahkan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid dan orang-orang percaya kepadanya, kepada dunia ini, kepada mereka yang belum mengenal firman Tuhan, kepada mereka Yesus mengatakan, tetapi ingatlah, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya kira itulah jawabannya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak dikatakan aku akan menyertai kamu tahun ini. Tidak dikatakan aku akan menyertai kamu abad ini. Tetapi Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, saudara-saudara. Dan inilah merupakan jaminan dalam hidup kita. Saya sangat yakin Yesus Tuhan kita itu telah memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Telah dapat melihat ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan gereja. Telah melihat penderitaan orang-orang percaya kepadanya. Telah melihat hambatan-hambatan yang terjadi kepadanya. Telah melihat rintangan-rintangan yang akan dialami oleh gereja, oleh orang percaya, sehingga sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan, Yesus mengatakan, ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah pegangan kita. Kita tidak perlu khawatir. Tentu kita harus berbuat segala sesuatu. Dalam hal virus corona ini, kita harus berbuat, bertindak bagaimana kita untuk melampaui, karena Yesus Kristus telah menjamin kita, Dia akan menyertai kita dalam kehidupan kita ini sampai akhir zaman. Saudara-saudara, ada hal yang sangat menarik akhir-akhir ini di Indonesia, di Republik Indonesia ini, di tanah air kita. 1 minggu yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo dalam siaran persnya mengatakan kepada halayak ramai, tentu kepada kita sekarang, dan kalimat yang dipakai adalah, dikatakan di sana, kita harus berdamai dengan virus corona. Kita harus berdamai dengan virus corona. Jadi ini adalah merupakan langkah yang diantisipasi oleh pemerintah, paling tidak saudara-saudara oleh PBB, yang kemudian disuarakan juga oleh presiden kita ini. Sebaiknya lah kita berdamai dengan virus corona. Kita tidak akan melarikan diri dari dunia ini. Saya kira itu maksudnya. Kita tidak akan dapat menghempang dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan kasat mata virus corona ini. Tetapi yang dimaksud oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah berdamai dengan virus corona. Kita tetap melaksanakan, menjaga kesehatan, menjaga social distancing yang sudah kita lakukan, dan menjaga kebersihan supaya virus corona ini jangan
menghantui pikiran kita. Tetapi harus kita lakukan sesuatu supaya pekerjaan kita, pelayanan kita tidak terganggu karena keadaan virus corona. Namun demikian, saudara-saudara, itu bukan berarti bahwa kita mengabaikan pemeliharaan kesehatan kita. Itu bukan berarti bahwa kita lalai dalam memelihara keadaan tubuh kita. Akan tetapi, saudara-saudaraku, ketika kita melaksanakan tugas panggilan kita, apalagi dalam kehidupan kita bersama, apalagi saudara-saudara dalam peribadatan kita, sampai saat ini selalu saya katakan bahwa kita bisa beribadah di gereja dimanapun, namun kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kehidupan kita agar jangan menjadi sasaran dari virus corona ini. Jadi apa yang diaturkan oleh pemerintah tetap kita lakukan bersama, tetapi dengan demikian apa yang hendak kita lakukan sebagai tugas panggilan kita dalam melayani, dalam memberitakan Injil Kristus tetap jalan. Tentunya saudara-saudara, kita dibekali oleh hikmat, oleh karunia dari Tuhan. Kita berkhidmat untuk melayani, kita merbisuk supaya kita jauh dari bahaya corona ini. Merbisuk, berkhidmat supaya kita tetap berada di dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Yang pasti saudara-saudaraku, kalau kita masih dalam keadaan sehat sekarang ini, kalau saudara-saudara masih mampu melakukan suatu pekerjaan pelayanan sekarang ini, tentunya saudara-saudara juga diharapkan oleh Tuhan melanjutkan pelayanan ini. Tentunya saudara-saudara diharapkan oleh Tuhan melanjutkan perjalanan hidup ini. Tentunya saudara-saudara diharapkan oleh Tuhan untuk melayani di gerejanya, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita sangat yakin akan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum naik ke sorga. Dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat saudara-saudara, tidak dikatakan sampai virus corona berakhir. Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Tuhan berbicara melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya akan firman-Mu bahwa Engkaulah yang memilih, yang mengutus kami supaya kami dapat berbuah, buah yang harum, yang berkenan kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, dunia ini, negara-negara kami, bangsa kami, bahkan gerejamu dimanapun berada, kini berada dalam kekhawatiran karena virus corona yang sangat menakutkan dalam kehidupan kami.
Kami yakin dan percaya akan firman-Mu ketika Engkau bersabda, mengatakan, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Untuk itu terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu. Kami yakin bahwa Yesus Kristus turut serta dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani, untuk melanjutkan hari-hari kami, untuk melanjutkan pelayanan dan pekerjaan kami, untuk melanjutkan pengutusan-Mu, agar firman-Mu, Injil-Mu, berita keselamatan itu sampai ke semua orang, kepada mereka yang belum mengenal Kristus, kepada mereka yang mengabaikan firman Tuhan, kepada mereka yang tidak bersedia melakukan hal yang baik. Ya Tuhan, kami merindukan melalui kuasa-Mu agar virus corona ini halau, usir, tiadakan ya Tuhan dalam kehidupan kami sesegera mungkin, karena kami sangat khawatir akan akibatnya. Dan untuk itu hanya kuasa-Mu lah, hanya di dalam nama Yesus Kristus lah kami mengamini, mempercayai firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan yang aku tahu benar, puaskan hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan berita Injilnya, cerita paling indah, kemudian bandingnya. Ku suka menuturkan kepada sobatku, karena cerita itu beri kehidupanku. Ku suka memasyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Oleh karena itu, marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini.
Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita, supaya saluran berkat-Nya dan menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Utuslah aku hamba-Mu, memberitakan firman-Mu. Raihlah handai umatku agar datang padamu. Tuntunlah kepadamu, tuntunlah demi kasih-Mu agar jadi milik-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan oleh Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah
janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari pimpinan gereja kita, HKBP, yang tinggal di Piaraja, Tarutung, kantor pusat HKBP, Eporus, Sekretaris Jenderal,
Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, dan semua kepala biro lembaga yang ada di kantor pusat ini dan juga yang ada di berbagai kota, Siantar, Medan, dan yang lain itu. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang turut serta dalam program ini. Salam kami kepada kita semua, baik yang ada di Amerika, di Jerman, di Asia, atau di tanah air ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam keadaan seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan juga menguatkan, dan kita berterima kasih karena Tuhan masih mempercaya kita mengemban pelayanan ini untuk seterusnya. Marilah saudara-saudaraku, kita setia atas panggilannya supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kondisi apapun, dan juga kita terberkati oleh kasih-Nya juga dalam kondisi apapun. Salam kami kepada semua jemaat, kepada semua orang yang selalu rindu akan firman Tuhan. Horas Madita Sudena.